Setiap tahun, jutaan petani di Indonesia mengeluh bukan karena gagal panen, tapi karena satu hal: pupuk semakin mahal. Tapi, apakah benar tanaman tidak bisa tumbuh subur tanpa pupuk dari pabrik? Bagaimana kalau saya katakan, alam punya jawabannya, dan jawabannya selama ini justru diabaikan. Di balik rimbunnya bambu, tersembunyi rahasia pupuk alami yang selama ini ditutupi oleh industri pupuk kimia. Sejak era revolusi hijau, petani Indonesia mulai diajarkan bahwa pupuk kimia adalah segalanya. Tanpa pupuk buatan, panen turun. Tanpa pupuk buatan, tanaman mandul. Lalu, industri tumbuh. Petani jadi pasar. Harga pupuk naik. Tapi, lahan justru rusak. Tanah kehilangan unsur alaminya. Mikroorganisme mati. Ketergantungan dimulai. Ini bukan sekadar salah petani, ini soal sistem yang membentuknya. Bambu dikenal sebagai tanaman yang cepat tumbuh, tapi yang menarik adalah akar dan rizomanya. Akar bambu tumbuh luas, dalam, dan mampu mengikat air serta unsur hara. Di sekitarnya terbentuk mikrobioma, tempat tinggal jamur, bakteri baik, dan cacing tanah. Dan di bawah permukaan tanah ini, terbentuk lapisan humus alami. Lembut, kaya unsur hara, dan sangat subur. Ini bukan mitos. Sudah dibuktikan dalam banyak penelitian lokal dan tradisi petani tua. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting. Bagaimana cara memanfaatkan akar bambu untuk menyuburkan tanah secara alami. Metode ini diadaptasi dari penjelasan Profesor Widodo, guru besar dari IPB. Beliau menunjukkan bahwa tanah yang menempel langsung pada akar bambu, atau disebut rhizosfer, ternyata menyimpan potensi besar. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara membuat PGPR, atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Berdasarkan metode yang diajarkan oleh Profesor Dr. Widodo, bahan-bahannya sangat sederhana, dan semuanya bisa kita temukan di sekitar kita. Berikut ini yang perlu disiapkan. Humus dari akar bambu sebagai sumber utama mikroorganisme alami. Gula merah berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroba. Terasi kaya akan protein dan mikroba laut. Kapur sirih membantu menyeimbangkan pH dan mendorong perkembangan mikroba baik. Dan tentu saja, air bersih sebagai medium pencampuran. Semua bahan ini kemudian direbus sebentar cukup sampai larut dan hangat. Tidak perlu sampai mendidih. Tujuannya adalah untuk mencampurkan semua bahan dan melarutkan nutrien tanpa membunuh mikroba dari humus bambu. Setelah itu, larutan yang sudah jadi dimasukkan ke dalam wadah tertutup seperti gentong atau jerigen. Proses ini disebut inkubasi dan biasanya berlangsung selama beberapa minggu, sekitar 2 hingga 3 minggu. Simpan di tempat teduh dan pastikan tutup tidak terlalu rapat agar gas bisa keluar. Setelah inkubasi selesai, larutan PGPR siap digunakan. Cara penggunaannya pun mudah. Cukup campurkan 10 ml larutan PGPR ke dalam 1 liter air, lalu siramkan ke tanaman saat pemupukan. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih sehat, akar lebih kuat, dan ketahanan terhadap penyakit meningkat semuanya tanpa pupuk kimia. Inilah bukti bahwa alam bisa menjadi sahabat terbaik bagi petani. Di balik akar bambu yang tampak sederhana, ternyata tersimpan kekuatan luar biasa, bukan hanya untuk menyuburkan tanah, tapi juga menyuburkan kesadaran kita sebagai petani dan penjaga bumi. Kita hidup di zaman di mana pupuk kimia dijual mahal, sementara solusi alami justru kita abaikan. Padahal, sejak dulu, alam sudah menyediakan semua yang dibutuhkan untuk tumbuh. Kita hanya perlu mau melihat lebih dekat
mencoba, dan percaya pada proses alami yang sering dilupakan. Metode yang dibagikan Profesor Widodo ini bukan sekadar teori. Ini adalah jalan keluar bagi petani kecil, penghobi tanaman, dan siapa saja yang ingin menanam tanpa merusak. Mari kita buktikan bahwa pertanian bisa mandiri, bahwa kita bisa kembali ke akar secara harfiah dan maknawi. Jika video ini membuka wawasanmu, bantu sebarkan, karena semakin banyak yang tahu, semakin kuat gerakan kita. Subscribe untuk konten lain tentang pertanian alami dan rahasia bumi yang belum banyak diungkap. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan takut kembali ke akar, karena di sanalah kehidupan dimulai.